Halo sahabat channel Lansia Sehat. Tahukah Anda bahwa ada satu buah tropis yang tampak sederhana namun menyimpan banyak kebaikan, khususnya untuk tubuh yang mulai menua? Buah itu adalah pepaya. Dalam bab pembuka ini, mari kita telusuri perjalanan mengenal pepaya, dari sejarah dan karakteristiknya, hingga alasan mengapa buah ini sangat layak menjadi bagian dari kehidupan harian para lansia. Pepaya, atau carica papaya, berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, namun kini tumbuh subur di tanah-tanah tropis seperti Indonesia. Ia hadir di meja makan kita sebagai makanan penutup, sarapan, atau camilan. Namun lebih dari itu, pepaya menyimpan potensi luar biasa sebagai buah yang penuh kasih untuk tubuh lansia. Ketika usia bertambah, sistem pencernaan melambat, daya tahan tubuh menurun, serta banyak bagian tubuh seperti otot, tulang, dan penglihatan mengalami penurunan fungsi. Disinilah makanan memegang peran penting. Tidak hanya untuk memberi energi, tetapi untuk merawat dan melindungi. Pepaya menjadi salah satu pilihan alami yang paling ramah karena ia lembut, mudah dicerna, dan kaya nutrisi penting. Sahabat lansia sehat, mari kita perhatikan teksturnya. Daging buahnya lembut dan manis alami. Cocok untuk yang punya masalah gigi, sulit mengunyah, atau kurang nafsu makan. Pepaya juga mengandung papain, enzim alami yang membantu mencerna protein. Ini sangat membantu bagi sistem cerna yang sudah tidak sekuat dulu. Lebih lanjut, kandungan vitamin C dalam pepaya sangat tinggi, bahkan bisa melampaui kebutuhan harian. Vitamin ini sangat baik untuk kekebalan tubuh dan sebagai antioksidan alami yang membantu mencegah penyakit. Tidak hanya itu, vitamin A-nya baik untuk mata, vitamin E-nya menjaga kulit tetap sehat, dan kandungan airnya menjaga tubuh tetap terhidrasi. Sahabat channel Lansia Sehat, Anda juga perlu tahu bahwa pepaya memiliki kandungan antiinflamasi alami. Peradangan dalam tubuh adalah penyebab berbagai penyakit seperti nyeri sendi, jantung, dan bahkan gangguan kognitif. Maka dengan mengonsumsi pepaya, kita seperti merawat tubuh secara pelan-pelan namun pasti. Selain manfaat fisik, pepaya juga memberi kenyamanan emosional. Aromanya lembut, rasanya manis alami, dan bisa memunculkan kenangan masa lalu. Apakah Anda pernah mencium wangi pepaya matang di dapur rumah masa kecil? Atau menikmati irisan pepaya segar di sore hari setelah kerja keras di kebun? Itu bukan sekadar memori, tapi pengalaman yang memperkuat ikatan antara makanan, emosi, dan kesehatan. Di banyak budaya tradisional, pepaya juga sudah lama digunakan sebagai bagian dari penyembuhan. Di Bali, pepaya menjadi campuran jamu. Di daerah lain, daunnya digunakan untuk meningkatkan nafsu makan atau mengatasi demam. Artinya, pepaya sudah diakui manfaatnya sejak lama, bahkan sebelum ada penelitian modern. Lebih menarik lagi, pepaya sangat fleksibel dalam penyajiannya. Bisa dimakan langsung, dijadikan jus, campuran salad buah, atau dibuat smoothie sehat. Bahkan bijinya, dalam takaran kecil, punya manfaat tersendiri. Bagi lansia yang mulai bosan dengan makanan yang itu-itu saja, pepaya bisa menjadi penyegar yang lembut, aman, dan menyenangkan. Dibandingkan buah lain, pepaya punya banyak keunggulan. Lebih rendah gula dari mangga, lebih lembut dari apel, dan lebih mudah dicerna daripada pisang. Ia juga lebih murah dan mudah ditemukan. Tidak memerlukan penyimpanan khusus, mudah dikupas, dan selalu tersedia di pasar tradisional atau warung terdekat. Sahabat channel Lansia Sehat, semua ini menjadikan pepaya bukan sekadar buah biasa. Ia adalah teman setia yang siap membantu tubuh tetap nyaman, usus tetap bersih, dan hati tetap tenang. Ia tidak rewel, tidak mahal, tidak membuat repot, dan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh yang ingin hidup sehat tanpa beban. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana pepaya benar-benar bekerja dari dalam tubuh kita, khususnya dalam mendukung sistem pencernaan yang sehat dan lancar. Karena dari perut yang tenang, lahir tubuh yang damai. Bagaimana pepaya membantu usus tetap sehat? Halo sahabat channel Lansia Sehat. Di bab sebelumnya, kita telah mengenal pepaya sebagai buah yang tidak hanya enak, tetapi juga sangat bersahabat dengan kebutuhan tubuh lansia. Kini, mari kita melangkah lebih dalam, ke bagian tubuh yang menjadi pusat segala metabolisme dan keseimbangan sistem pencernaan. Karena seperti yang kita tahu, kesehatan perut adalah cermin dari kesehatan seluruh tubuh. Dan pepaya,
Sahabat alami kita punya cara halus namun luar biasa dalam merawatnya. Saat usia bertambah, sistem pencernaan mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Produksi air liur berkurang, enzim pencernaan tidak seaktif dulu, dan gerakan peristaltik usus menjadi lebih lambat. Semua ini membuat proses pencernaan makanan lebih berat, sehingga banyak lansia mulai mengeluh sembelit, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut. Dalam kondisi seperti ini, tubuh memerlukan bantuan. Tapi bukan bantuan yang keras seperti obat pencahar, melainkan bantuan yang lembut dan bersifat alami. Inilah kelebihan utama dari pepaya. Sahabat lansia sehat, mari kita mulai dari enzim yang sangat penting dalam pepaya, papain. Papain adalah enzim proteolitik, yang artinya ia mampu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil agar lebih mudah dicerna tubuh. Ketika lansia mengonsumsi sumber protein seperti telur, ikan, atau daging, namun produksi enzim pencernaannya tidak mencukupi, maka makanan tersebut bisa lama tertahan di lambung dan usus. Akibatnya timbul rasa begah, tidak nyaman, bahkan nyeri. Nah, dengan bantuan papain dari pepaya, proses ini bisa dipercepat secara alami dan tubuh pun merasa lebih lega. Selain papain, pepaya juga kaya akan serat, terutama serat larut air. Serat jenis ini memiliki kemampuan menyerap air dan membentuk gel di dalam usus. Gel ini memperlambat proses pencernaan agar nutrisi bisa diserap lebih optimal, sekaligus membantu melembutkan tinja. Hasilnya, proses buang air besar menjadi lebih lancar, tanpa perlu mengejan berlebihan. Ini sangat penting bagi lansia, karena mengejan bisa meningkatkan risiko wasir, hernia, atau bahkan tekanan darah mendadak naik. Pepaya juga mengandung air dalam jumlah tinggi, sekitar 88% dari keseluruhan buahnya. Kandungan air ini menjadikannya sangat membantu mencegah dehidrasi, yang juga merupakan penyebab umum sembelit pada usia lanjut. Ketika tubuh kekurangan air, usus akan menyerap lebih banyak cairan dari makanan, sehingga feses menjadi kering dan keras. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, kebutuhan cairan harian tubuh pun ikut terbantu, terutama bagi lansia yang mungkin kurang minum air putih. Sahabat lansia sehat, jangan lupakan pula manfaat pepaya dalam menjaga keseimbangan mikroflora usus. Pepaya mengandung prebiotik alami, yakni jenis serat yang menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Bakteri ini bertugas menjaga imunitas, memperkuat dinding usus, serta membantu produksi vitamin tertentu seperti B12 dan K. Lansia yang memiliki jumlah bakteri baik cukup di usus biasanya memiliki pencernaan yang lancar, mood yang lebih stabil, dan risiko infeksi saluran cerna yang lebih rendah. Mari kita bayangkan pola makan seorang lansia sehari-hari. Tidak semua bisa makan banyak sayur, terutama yang berserat kasar seperti daun-daunan. Banyak pula yang lebih memilih karbohidrat seperti nasi putih atau camilan tepung karena lebih mudah dimakan. Disinilah pepaya hadir sebagai alternatif serat yang lembut, tidak menyakitkan, dan tidak membuat perut begah. Bahkan jika dimakan pagi hari sebagai bagian dari sarapan, pepaya bisa membantu mengatur ritme pencernaan sejak awal hari. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi pepaya secara rutin selama 2 minggu dapat meningkatkan frekuensi buang air besar dan mengurangi gejala perut kembung serta rasa penuh. Yang menarik, manfaat ini bisa dirasakan tanpa perlu menambahkan obat atau suplemen pencahar. Karena bekerja perlahan, tubuh pun tidak ketergantungan. Dalam dunia pengobatan tradisional, pepaya sudah lama digunakan untuk memperlancar pencernaan. Di banyak daerah di Indonesia, buah ini dianggap sebagai pembersih perut alami. Tak heran, karena memang kandungannya mendukung fungsi itu secara nyata. Bahkan di negara-negara barat, kini pepaya semakin sering dimasukkan ke dalam diet khusus untuk pasien yang mengalami gangguan lambung atau usus. Bentuk penyajiannya pun mudah dan fleksibel. Lansia dapat memakannya langsung, menjadikannya jus tanpa gula, mencampurnya ke dalam oatmeal, atau bahkan dibuat sebagai salad buah ringan dengan tambahan yogurt rendah lemak. Jika bosan dengan penyajian biasa, potongan pepaya juga bisa dikukus sebentar agar hangat dan lebih nyaman di perut. Lansia yang memiliki kondisi khusus seperti irritable bowel syndrome, IBS, mak ringan, atau gangguan empedu pun biasanya bisa mengonsumsi pepaya dengan aman, asalkan dalam porsi wajar dan matang sempurna. Justru, kelembutan buah ini membantu meredakan iritasi ringan pada saluran pencernaan dan memberi rasa nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat,
Penting untuk diingat bahwa pencernaan yang sehat adalah kunci dari kehidupan yang aktif dan berkualitas. Saat perut terasa nyaman, pikiran pun lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Dan semua itu bisa dimulai dari buah yang terlihat sederhana, namun syarat manfaat, pepaya. Dalam bab berikutnya, kita akan menjelajahi manfaat pepaya dalam memperkuat struktur tubuh lansia, yakni kulit dan tulang. Dua bagian tubuh yang pelan-pelan menua, namun bisa dijaga elastisitas dan kekuatannya jika mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. Dan ya, pepaya kembali berperan penting di dalamnya. Setelah membahas bagaimana pepaya membantu sistem pencernaan agar lebih lancar dan sehat, kini kita beralih ke bagian tubuh lain yang sangat erat kaitannya dengan proses penuaan, kulit dan tulang. Dua bagian yang perlahan menunjukkan tanda-tanda usia, namun tetap bisa dirawat secara alami. Dan, siapa sangka, pepaya yang lembut dan manis itu ternyata menyimpan senjata tersembunyi untuk memperkuat keduanya. Kulit adalah cermin dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami banyak perubahan. Produksi kolagen menurun, elastisitas berkurang, dan kulit menjadi lebih kering serta mudah keriput. Ditambah paparan sinar matahari selama bertahun-tahun, maka muncullah bintik hitam, garis halus, dan kulit kusam. Tapi sahabat lansia sehat, pepaya punya kemampuan alami untuk menolong kulit agar tetap cerah, segar, dan terasa nyaman. Pertama-tama, mari kita bicara tentang vitamin C. Pepaya adalah salah satu buah dengan kandungan vitamin C paling tinggi, bahkan lebih dari jeruk. Vitamin C sangat penting untuk pembentukan kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit tetap kenyal dan elastis. Kolagen bukan hanya membuat kulit tampak muda, tapi juga mempercepat penyembuhan luka, menjaga kelembapan alami, dan melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Zat ini berperan penting dalam memperbaiki jaringan kulit dan menjaga kesehatan lapisan epidermis. Vitamin A membantu mempercepat regenerasi sel kulit, mengurangi kekeringan, dan memberikan warna alami yang segar. Maka, lansia yang rutin mengonsumsi pepaya cenderung memiliki kulit yang tidak mudah pecah-pecah, tidak bersisik, dan lebih tahan terhadap iritasi. Kandungan antioksidan lain seperti vitamin E dan flavonoid dalam pepaya juga berperan dalam melindungi kulit dari efek penuaan dini. Mereka membantu menangkal radikal bebas yang muncul akibat polusi, stres oksidatif, atau makanan tidak sehat. Ketika tubuh memiliki perlindungan cukup dari dalam, maka kulit pun memancarkan kesehatan dari luar. Sahabat lansia sehat, bukan hanya kulit yang mendapat perhatian. Pepaya juga memberikan manfaat luar biasa bagi tulang, struktur tubuh yang menopang semua gerak kita sehari-hari. Penuaan menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh, terutama pada wanita setelah menopause. Risiko osteoporosis meningkat, sendi mudah nyeri, dan aktivitas jadi terbatas. Tapi pepaya bisa membantu memperlambat semua itu. Pepaya mengandung vitamin K, mineral kalsium, magnesium, dan sejumlah kecil fosfor. Semuanya penting untuk menjaga kepadatan tulang. Vitamin K membantu proses pembekuan darah dan menjaga matriks tulang tetap padat. Kalsium dan magnesium bekerja sama untuk mempertahankan struktur dan kekuatan tulang. Tanpa cukup asupan ini, tulang menjadi lemah dan mudah patah bahkan hanya karena jatuh ringan. Yang membuat pepaya istimewa adalah kombinasi kandungan nutrisinya yang saling melengkapi. Misalnya, vitamin C membantu penyerapan kalsium dan magnesium. Artinya, tubuh lansia tidak hanya menerima nutrisi, tapi juga dibantu untuk memanfaatkannya secara optimal. Ini sangat penting, karena pada usia lanjut, efisiensi penyerapan zat gizi menurun. Tak hanya itu, pepaya juga membantu mengurangi peradangan di sendi. Kandungan papain dan thymopapine, dua enzim alami dalam pepaya, memiliki sifat antiinflamasi. Bagi lansia yang menderita osteoartritis atau rematik, konsumsi pepaya dapat membantu mengurangi kekakuan dan nyeri sendi secara perlahan. Meski bukan pengganti obat, pepaya bisa menjadi bagian dari pola makan antiinflamasi yang mendukung pengobatan alami. Mari bayangkan seorang lansia yang kulitnya mulai keriput, persendiannya terasa kaku setiap pagi, dan tubuhnya cepat lelah. Jika ia rutin mengonsumsi pepaya, efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam sehari 2 hari. Tapi seiring waktu, kulitnya mulai terasa lebih lembab, sendinya tidak sekaku dulu, dan ia mulai merasa lebih ringan bergerak.
Inilah bukti bahwa perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Sahabat lansia sehat, pepaya juga bisa dimanfaatkan secara topikal. Dalam tradisi perawatan alami, daging pepaya yang dihaluskan sering digunakan sebagai masker wajah atau kompres kulit yang iritasi. Enzim-enzimnya membantu mengangkat sel kulit mati, mempercepat penyembuhan luka kecil, dan memberikan efek melembabkan. Bagi lansia yang kulitnya mudah kering atau gatal, ini bisa menjadi cara sederhana dan aman untuk perawatan dari luar. Namun yang paling utama tetaplah konsumsi dari dalam. Perawatan sejati dimulai dari pola makan. Pepaya bisa dijadikan bagian dari sarapan, camilan siang hari, atau bahkan pencuci mulut sehat. Mudah dicerna, tidak menimbulkan alergi pada kebanyakan orang, dan bisa dikombinasikan dengan banyak jenis makanan lain. Untuk hasil maksimal, sahabat lansia sehat bisa mencoba konsumsi pepaya matang 3-4 kali dalam seminggu. Tidak perlu banyak, cukup 1-2 potong sedang dalam sekali sajian. Terlalu banyak konsumsi pepaya dalam satu waktu mungkin menyebabkan gangguan ringan pada lambung bagi yang sensitif. Maka porsi sedang dengan frekuensi teratur adalah cara terbaik. Sebagai penutup bab ini, mari kita tegaskan bahwa pepaya adalah buah yang sederhana namun penuh manfaat. Ia menjaga kulit tetap lembut dan sehat, membantu tulang tetap kuat dan lentur, dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat usia. Tidak banyak buah yang punya kemampuan ganda seperti ini, merawat luar dan dalam sekaligus. Di bab selanjutnya, kita akan menyusuri jalur pertahanan alami tubuh, yakni sistem imun. Kita akan melihat bagaimana pepaya berperan dalam memperkuat tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, suatu hal yang amat penting bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bugar menjalani hari-harinya. Eran pepaya dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Dalam kehidupan yang terus berjalan, jantung kita menjadi mesin utama yang tak pernah berhenti bekerja. Ia berdetak sejak kita lahir, tanpa libur, tanpa lelah. Tapi seiring bertambahnya usia, ketenangan jantung menjadi harta yang semakin berharga. Banyak dari kita mulai memperhatikan detak yang kadang tak beraturan, tekanan darah yang naik turun, atau hasil cek kolesterol yang membuat dahi mengerut. Di tengah kekhawatiran itu, alam ternyata tidak tinggal diam. Ada satu hadiah sederhana dari alam tropis yang sering kita pandang sebelah mata, buah pepaya. Bukan hanya manis dan lembut di lidah, tapi juga menyimpan manfaat yang sangat dalam bagi kesehatan jantung lansia. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana pepaya, si buah oranye cerah itu, bisa menjadi teman setia dalam menjaga jantung agar tetap tenang dan sehat. Kalium, mineral tenang untuk jantung yang stabil. Sahabat lansia, mari kita mulai dari satu zat penting yang banyak terdapat dalam pepaya, kalium. Dalam 100 gram pepaya matang, terkandung sekitar 182 mg kalium. Kalium bukan hanya mineral biasa. Ia adalah penyeimbang tekanan di dalam tubuh. Ketika tekanan darah cenderung tinggi, kalium membantu membuang kelebihan natrium, garam, melalui urin, sehingga tekanan darah dapat turun secara alami. Menurut American Heart Association, konsumsi kalium yang cukup dapat menurunkan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Sebuah studi dari jurnal Hypertension 2017 menunjukkan bahwa diet tinggi kalium dan rendah natrium secara signifikan menurunkan tekanan darah pada orang dewasa usia lanjut. Kita tahu, tekanan darah tinggi adalah pintu masuk ke berbagai penyakit berat seperti stroke dan serangan jantung. Dan sayangnya, kondisi ini cukup umum terjadi di usia lansia. Maka, menjaga keseimbangan kalium dalam tubuh bukan hanya langkah cerdas, tapi langkah penyelamatan. Mengkonsumsi pepaya secara rutin bisa membantu lansia mencapai asupan kalium harian tanpa harus bergantung pada suplemen. Lebih alami, lebih aman, dan tentu lebih lezat. Serat larut, penyapu kolesterol jahat. Selain kalium, pepaya juga kaya akan serat larut, jenis serat yang larut dalam air dan berubah menjadi gel di dalam usus. Serat jenis ini berperan besar dalam menurunkan kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, atau yang sering dikenal sebagai kolesterol jahat. Sahabat lansia, LDL yang menumpuk dalam pembuluh darah bisa menyebabkan penyumbatan. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah ke jantung dan otak terganggu. Inilah yang menyebabkan angin duduk, serangan jantung, atau stroke.
Sebuah penelitian yang dimuat di The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa peningkatan asupan serat larut dapat menurunkan kadar LDL hingga 10% dalam waktu beberapa minggu. Ini bukan angka kecil. Bayangkan, hanya dengan makan buah pepaya secara rutin, kita memberi tubuh kemampuan untuk membersihkan pembuluh darah dari tumpukan lemak jahat yang diam-diam berbahaya. Setiap 100 gram pepaya mengandung sekitar 1,7 gram serat, dan sebagian besar di antaranya adalah serat larut. Untuk lansia, angka ini sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan harian serat yang direkomendasikan, sekitar 21-30 gram per hari. Bayangkan pagi hari yang damai, dengan sepotong pepaya segar di atas meja. Rasanya manis lembut, perut terasa ringan, dan di balik semua itu, tubuh bekerja membersihkan saluran darah secara alami. Tanpa rasa sakit, tanpa efek samping. Antioksidan yang melindungi pembuluh darah. Tak berhenti di situ, pepaya juga merupakan sumber antioksidan alami seperti vitamin C, flavonoid, dan karotenoid. Antioksidan ini bekerja seperti pelindung bagi pembuluh darah, mencegah oksidasi kolesterol LDL yang bisa memicu pembentukan plak. Ketika kolesterol jahat teroksidasi, ia berubah menjadi zat lengket yang mudah menempel di dinding pembuluh darah. Proses ini disebut aterosklerosis dan menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner. Penelitian dari Harvard School of Public Health membuktikan bahwa diet kaya antioksidan dapat memperlambat proses aterosklerosis secara signifikan. Maka, dengan pepaya, kita bukan hanya menurunkan kolesterol, tapi juga mencegahnya berubah menjadi lebih berbahaya. Bukti nyata dari studi klinis. Sahabat lansia, mari kita lihat salah satu studi penting. Sebuah penelitian di University of Naples Federico II, Italia, menunjukkan bahwa konsumsi rutin pepaya fermentasi selama 14 minggu dapat menurunkan penanda stres oksidatif dan memperbaiki profil lipid darah, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Studi lain dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menyatakan bahwa ekstrak pepaya membantu menurunkan trigliserida dan meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, secara alami. Ini adalah kabar baik. Artinya, bukan hanya teori atau angan-angan. Pepaya memang bekerja nyata dalam tubuh. Dalam diam, ia memperbaiki, menyehatkan, dan melindungi. Pepaya dalam pola makan sehari-hari. Lalu bagaimana cara terbaik menikmati pepaya demi manfaat jantung? Pagi hari, potong pepaya segar sebagai bagian sarapan bersama oat atau yogurt rendah lemak. Siang hari, jadikan pepaya sebagai bagian dari salad buah atau camilan sehat pengganti makanan ringan tinggi gula. Sore hari, konsumsi dalam bentuk jus segar tanpa tambahan gula. Hindari mengolah pepaya dengan pemanis buatan atau bahan olahan lainnya, agar manfaat alaminya tetap utuh. Pepaya juga lebih mudah dicerna ketimbang buah tinggi fruktosa, sehingga cocok untuk sistem pencernaan lansia yang lebih sensitif. Menjaga jantung tanpa tekanan. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga jantung tak selalu berarti minum banyak obat atau diet ketat. Kadang, cukup dengan mengenali kembali makanan yang pernah menjadi bagian masa kecil kita. Pepaya adalah salah satunya. Ia lembut, manis, tidak mahal, dan mudah ditemukan. Tapi manfaatnya jauh melampaui ukurannya. Dalam sepotong pepaya, terkandung harapan, tekanan darah yang lebih stabil, kolesterol yang menurun, dan pembuluh darah yang lebih bersih. Semua itu akan membuat jantung berdetak lebih tenang, lebih kuat, dan lebih panjang usianya. Dan ketika jantung tenang, hidup pun terasa lebih ringan. Mata tetap tajam, perlindungan alami dari pepaya untuk penglihatan. Ketika jantung telah dijaga, maka langkah selanjutnya adalah merawat jendela kehidupan, penglihatan. Bagi sebagian lansia, mulai kaburnya pandangan sering disikapi dengan kacamata baru atau lampu baca yang lebih terang. Namun jauh di balik itu, kesehatan mata tak hanya soal alat bantu, tetapi juga bagaimana nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ikut melindungi organ yang halus ini. Buah pepaya, yang tadi kita kenal sebagai penjaga jantung, ternyata juga menyimpan kekuatan alami untuk menjaga ketajaman mata. Warnanya yang cerah, dari jingga hingga kuning tua, menjadi pertanda jelas bahwa pepaya kaya akan senyawa yang dibutuhkan retina untuk tetap bekerja optimal. Vitamin A dan beta-karoten, gizi klasik untuk mata. Salah satu kandungan utama pepaya yang paling dikenal adalah vitamin A, atau lebih tepatnya beta-karoten, yang akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh.
Vitamin ini adalah kunci penting dalam membantu retina menangkap cahaya, terutama saat kondisi gelap atau redup. Di usia lanjut, banyak yang mengeluh sulit melihat di malam hari atau saat berada di tempat gelap. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan asupan vitamin A. Dalam 100 gram pepaya matang, terkandung sekitar 950 mikrogram beta-karoten. Jumlah ini sudah sangat mencukupi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin A bagi lansia. Penelitian dari Journal of Ophthalmology menyatakan bahwa kekurangan vitamin A pada usia lanjut berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko rabun senja dan kerusakan retina. Artinya, konsumsi pepaya bukan hanya menghindarkan dari kekurangan vitamin A, tapi juga menjadi langkah nyata menjaga kualitas penglihatan sehari-hari. Lutein dan zeaxanthin, pelindung retina dari kerusakan. Lebih dari sekadar vitamin A, pepaya juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua senyawa karotenoid yang terbukti efektif melindungi makula, bagian mata yang bertanggung jawab untuk penglihatan tajam, terutama saat membaca atau melihat detail. Senyawa ini bekerja sebagai antioksidan spesifik untuk mata, menangkal dampak radikal bebas dan melindungi jaringan halus dari kerusakan akibat sinar biru atau paparan sinar matahari berlebih. Sebuah studi dalam Age-Related Eye Disease Study, AREDS, yang dilakukan oleh National Eye Institute Amerika Serikat menemukan bahwa asupan lutein dan zeaxanthin yang cukup menurunkan risiko degenerasi makula hingga 43%. Ini adalah gangguan mata yang paling sering menyerang lansia dan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, mata akan mendapatkan asupan pelindung alami yang mencegah penurunan fungsi retina. Ini seperti memberikan tameng halus dari dalam tubuh, tanpa harus menggunakan tetes mata atau tindakan medis yang invasif. Menjaga mata tetap terhidrasi dan sehat. Pepaya juga memiliki kandungan air yang tinggi, sekitar 88% dari berat buah, yang membantu menjaga kelembaban alami mata. Di usia lanjut, keluhan mata kering atau iritasi sering muncul akibat menurunnya produksi air mata. Dengan mengonsumsi buah yang kaya air dan vitamin seperti pepaya, mata lebih terjaga kelembapannya secara alami. Selain itu, vitamin C dalam pepaya berperan penting dalam mencegah pembentukan katarak. Studi dari Archives of Ophthalmology menunjukkan bahwa lansia dengan asupan tinggi vitamin C memiliki risiko katarak yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang asupannya minim. Kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Mengintegrasikan pepaya dalam kebiasaan makan harian bukanlah tugas sulit. Justru, di tengah kesederhanaannya, tersimpan kebijaksanaan yang besar. Cukup satu mangkuk pepaya kecil setiap hari, sudah dapat membantu mata bekerja lebih nyaman, lebih jernih, dan lebih tanggap terhadap cahaya. Beberapa lansia mungkin terbiasa minum suplemen untuk mata. Namun di balik itu, mengonsumsi pepaya jauh lebih menyeluruh. Bukan hanya untuk mata, tapi juga mendukung organ lain sekaligus. Ini seperti menyapu satu halaman rumah, tapi sekaligus menyiram tanaman, membersihkan jendela, dan memberi udara segar bagi tubuh. Bukan sekadar melihat, tapi menyaksikan hidup. Menjaga penglihatan bukan semata soal kemampuan membaca tulisan atau melihat wajah orang lain. Tapi juga soal bagaimana menikmati warna bunga, melihat ekspresi cucu yang tertawa, atau menyaksikan matahari terbit dari balik jendela kamar. Ketajaman mata bukan hanya kebutuhan, tapi bagian dari kenikmatan hidup yang paling dasar. Pepaya tidak memberikan penglihatan super. Tapi ia memberi kemampuan tubuh untuk memperlambat penurunan, menjaga fungsi mata tetap bekerja sebagaimana mestinya, dan menahan laju waktu yang tak bisa dicegah. Ketika jantung berdetak dengan tenang, dan mata tetap menangkap dunia dengan jernih, maka langkah selanjutnya adalah menjaga tubuh dari dalam. Melindungi sistem yang tak terlihat tapi berperan besar, pengatur gula darah. Setelah jantung terasa lebih tenang dan mata tetap tajam menatap hari, kini kita menyelami bagian tubuh yang tak terlihat secara langsung, tapi berperan besar dalam kestabilan energi dan suasana hati, kadar gula darah. Banyak lansia hidup berdampingan dengan diabetes tipe 2 atau berada dalam kondisi pradiabetes. Setiap makanan yang dikonsumsi menjadi bahan pertimbangan, dan rasa takut terhadap buah-buahan manis seringkali membuat pepaya masuk ke dalam daftar pantangan. Padahal, tidak semua yang manis membawa risiko. Pepaya, dengan segala kandungan alaminya, justru bisa menjadi sahabat yang bijak dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Memahami indeks glikemik pepaya.
Untuk memahami hubungan pepaya dan kadar gula darah, kita perlu memahami indeks glikemik, IG, suatu ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar glukosa darah. Makanan dengan IG tinggi, lebih dari 70, menyebabkan lonjakan gula darah cepat. Sementara IG rendah, di bawah 55, cenderung lebih aman karena melepaskan glukosa secara perlahan. Pepaya memiliki indeks glikemik sekitar 60, yang masuk dalam kategori sedang, namun mendekati batas bawah. Dengan porsi yang tepat, pepaya tidak menyebabkan lonjakan tajam kadar gula. Justru kandungan serat larutnya membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Satu porsi kecil, sekitar 100 gram, pepaya mengandung hanya 5,9 gram gula alami dan 1,7 gram serat, menjadikannya pilihan yang relatif aman dibandingkan buah-buahan tinggi fruktosa seperti semangka atau mangga. Serat sebagai pengatur alami penyerapan gula. Serat larut dalam pepaya bekerja seperti spons. Ia menyerap air, membentuk gel, lalu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa. Ini berarti lonjakan gula darah yang biasanya terjadi setelah makan dapat diredam secara alami. Sebuah studi dari Diabetes Care Journal, 2014, menunjukkan bahwa diet tinggi serat dapat menurunkan kadar HbA1c, penanda kontrol gula darah dalam 3 bulan terakhir, secara signifikan. Dan semakin stabil HbA1c, semakin kecil risiko komplikasi diabetes seperti gangguan ginjal, mata, atau saraf. Jadi, ketika seseorang rutin mengonsumsi pepaya dalam porsi wajar, mereka memberi tubuh kemampuan untuk menahan laju gula masuk ke darah, sebuah strategi sederhana namun efektif. Antioksidan dan enzim penunjang pankreas. Pepaya tidak hanya memberikan serat dan gula alami dalam proporsi seimbang. Buah ini juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan flavonoid yang berperan melindungi sel beta pankreas, penghasil insulin, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Di usia lanjut, stres oksidatif meningkat dan pankreas menjadi lebih rentan. Kehadiran antioksidan dari pepaya membantu menurunkan tingkat kerusakan sel, menjaga produksi insulin tetap optimal. Selain itu, pepaya mengandung enzim papain dan chymopapain yang membantu meringankan beban kerja sistem pencernaan. Pencernaan yang lancar membuat metabolisme gula lebih efisien dan mencegah penumpukan glukosa dalam darah. Bukti dari penelitian terkini. Sebuah studi di International Journal of Food Sciences and Nutrition menemukan bahwa konsumsi ekstrak pepaya secara teratur pada penderita diabetes tipe 2 membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan pasca makan secara signifikan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian di India, di mana pasien yang mengonsumsi pepaya matang dalam porsi kecil selama 12 minggu mengalami penurunan kadar glukosa tanpa efek negatif pada fungsi hati atau ginjal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pepaya, ketika dikonsumsi secara tepat, tidak hanya aman bagi lansia dengan diabetes, tetapi juga berpotensi membantu dalam manajemen gula darah harian. Panduan aman mengonsumsi pepaya untuk lansia dengan diabetes. Tentu, seperti semua hal baik dalam hidup, kunci terletak pada porsi dan frekuensi. Berikut adalah panduan sederhana agar pepaya memberi manfaat tanpa risiko. Batasi konsumsi hingga 150 gram per hari. Pilih pepaya matang alami, hindari buah yang terlalu manis atau ditambahkan pemanis saat penyajian. Konsumsi pepaya sebagai bagian dari makanan utama atau sebagai camilan di antara waktu makan, bukan sebagai pencuci mulut setelah makan besar. Jangan konsumsi bersamaan dengan sumber karbohidrat cepat serap seperti nasi putih atau roti putih. Bagi lansia yang menggunakan obat pengontrol gula atau insulin, sebaiknya diskusikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan pepaya secara rutin dalam pola makan harian. Menjadikan manis yang aman sebagai kebiasaan. Dalam dunia yang serba membatasi, makanan manis sering kali dianggap musuh. Tapi pepaya hadir sebagai pengecualian yang ramah, buah yang bisa dinikmati dengan tenang, tanpa rasa bersalah, dan dengan manfaat nyata. Manisnya tidak tajam. Lembutnya tidak memicu beban. Dan yang terpenting, ia memberi rasa nyaman dan percaya diri bagi lansia yang ingin menjaga keseimbangan tubuhnya tanpa harus menghindari semua yang enak. Kini, setelah jantung terasa lebih tenang, mata tetap terang, dan kadar gula berada di bawah kendali, saatnya kita menelusuri bagian tubuh lain yang sering terabaikan namun memegang kunci penting dalam kesehatan lansia, sistem detoksifikasi. Karena tubuh yang bersih dari dalam akan terasa lebih ringan dan segar dari luar.
Pepaya sebagai pembersih alami tubuh. Setelah jantung bekerja lebih stabil, mata tetap menangkap dunia dengan jelas, dan kadar gula darah dapat dikendalikan, maka tibalah waktunya berbicara tentang pembersihan dari dalam. Sebab, tubuh yang menua bukan hanya memerlukan perlindungan, tetapi juga penyegaran. Dalam diamnya, tubuh setiap hari mengumpulkan sisa-sisa dari makanan, udara, dan metabolisme. Jika tidak dibuang dengan baik, perlahan-lahan sistem tubuh menjadi lambat, berat, dan mudah sakit. Pepaya, dalam kesederhanaannya, tidak hanya hadir sebagai sumber vitamin dan serat, tetapi juga sebagai pembersih alami, detoks yang lembut namun efektif, tanpa efek samping atau rasa menyiksa seperti banyak metode pembersihan buatan. Enzim papain, pemecah sisa makanan dan pengurai racun. Salah satu keunggulan utama pepaya adalah kandungan enzim papain, yaitu enzim proteolitik yang membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Di usia lanjut, kemampuan tubuh mencerna protein biasanya menurun, menyebabkan sisa makanan bertumpuk dan fermentasi berlebih dalam usus. Papain bekerja seperti pemotong halus di dalam perut, mempercepat proses pencernaan protein dari daging, telur, atau susu, dan mencegah terbentuknya gas, kembung, serta konstipasi. Dengan sistem pencernaan yang lebih efisien, tubuh tidak hanya menyerap lebih baik, tapi juga membuang lebih cepat. Selain membantu pencernaan, papain juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang membantu menetralkan zat-zat asing dan mendukung proses pembuangan racun dari tubuh melalui hati dan ginjal. Serat sebagai penyapu alami saluran cerna. Dalam pepaya terkandung serat larut dan tidak larut. Kombinasi ini sangat ideal untuk proses detoks. Serat larut bekerja dengan menyerap air, membentuk gel, dan membawa kolesterol serta zat buangan menuju usus besar. Sedangkan serat tidak larut membantu mempercepat pergerakan usus, sehingga kotoran tidak mengendap terlalu lama di saluran pencernaan. Bagi lansia, konstipasi adalah masalah yang cukup sering terjadi. Dengan pencernaan yang lebih lambat, makanan bisa tertahan hingga berhari-hari. Ini menyebabkan perut terasa penuh, nafsu makan menurun, dan racun hasil fermentasi bisa terserap kembali oleh tubuh. Pepaya membantu memecahkan masalah ini dengan cara alami. Tanpa obat pencahar, tanpa ketergantungan. Ia cukup dikonsumsi rutin dalam jumlah yang tepat, sekitar 1 porsi kecil setiap hari, dan hasilnya terasa dalam beberapa hari. Pencernaan lebih lancar, perut terasa ringan, dan tubuh pun lebih bertenaga. Menyokong fungsi hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah 2 organ utama dalam proses detoksifikasi tubuh. Hati menyaring zat kimia, hormon, dan racun dari darah, sementara ginjal menyaring darah dan membuang kelebihan air serta zat limbah melalui urin. Pepaya mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan oksidatif. Dalam beberapa studi, pepaya terbukti mengurangi kadar ALT dan AST, 2 enzim penanda kerusakan hati. Ini artinya, pepaya tidak hanya membersihkan, tetapi juga melindungi alat pembersih tubuh itu sendiri. Bagi ginjal, pepaya rendah natrium dan tinggi air, sehingga tidak memberikan beban berlebih pada filtrasi. Bahkan bagi mereka yang memiliki kecenderungan tekanan darah tinggi, faktor risiko penyakit ginjal, pepaya membantu menurunkan tekanan darah melalui kandungan kaliumnya, seperti dijelaskan pada bab pertama. Detoksifikasi ringan untuk lansia, bukan paksaan. Seringkali, ketika mendengar kata detox, yang terlintas adalah metode ekstrim, puasa jus, herbal pahit, atau konsumsi berlebihan serat yang bisa membuat perut begah. Tapi bagi lansia, detoks yang tepat bukan tentang paksaan, melainkan kebiasaan kecil yang konsisten. Pepaya memberikan cara yang lembut. Ia menyapu perlahan, bukan menyedot paksa. Ia memperbaiki pencernaan tanpa membuat lemas. Dan yang lebih penting, ia bisa dikonsumsi dengan nyaman, tanpa khawatir efek samping. Bahkan teksturnya yang lembut sangat cocok bagi mereka yang memiliki masalah gigi atau sulit mengunyah. Rasa manis alaminya pun cukup menyenangkan untuk lansia yang sudah mulai mengurangi gula. Bukti ilmiah yang mendukung. Penelitian dalam Food and Chemical Toxicology Journal menunjukkan bahwa ekstrak pepaya memiliki sifat hepatoprotektif, artinya mampu melindungi hati dari racun dan kerusakan.
Sementara studi lain di Indian Journal of Biochemistry or Biophysics mengungkap bahwa konsumsi pepaya membantu menurunkan stres oksidatif dan memperbaiki fungsi ginjal pada pasien dengan gangguan metabolisme ringan. Ini memperkuat keyakinan bahwa pepaya bukan hanya makanan, melainkan terapi ringan yang bisa dilakukan setiap hari. Rutinitas detoks harian yang ramah lansia. Pagi hari, pepaya segar dipotong kecil, dikonsumsi sebelum sarapan, untuk mempersiapkan lambung dan usus bekerja. Siang hari, tambahkan pepaya dalam salad buah sebagai camilan pembersih di tengah hari. Sore hari, jika mengalami konstipasi ringan, pepaya bisa dikombinasikan dengan air hangat dan sedikit perasan lemon. Tidak perlu dijus berlebihan. Tidak perlu dicampur macam-macam. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Menyegarkan dari dalam, mencerahkan dari luar. Tubuh yang bersih dari racun terasa berbeda. Nafas lebih ringan, kulit lebih cerah, tidur lebih nyenyak. Bahkan pikiran pun lebih jernih. Semua itu dimulai dari saluran pencernaan yang lancar dan organ detoks yang terjaga. Pepaya mungkin tidak punya label superfood dalam kemasan mahal. Tapi ia menyimpan kekuatan yang mampu menyegarkan tubuh dari akar hingga daun. Saat lansia merasakan tubuhnya lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih sehat, disitulah efek detoks sebenarnya terasa. Dan dari tubuh yang bersih, lahirlah kebiasaan sehat lain yang menyusul. Maka kini, saat tubuh telah diberi kesempatan untuk membersihkan dirinya secara alami, saatnya berbicara tentang bagaimana menyajikan pepaya dengan cara yang tidak hanya aman, tapi juga menyenangkan. Cara menyajikan pepaya yang aman dan menyenangkan untuk lansia. Setelah tubuh dibersihkan perlahan lewat nutrisi dan enzim alami, langkah selanjutnya adalah membuat pengalaman makan pepaya menjadi bagian menyenangkan dari rutinitas lansia. Sebab, sebanyak apapun manfaat pepaya, tak akan berarti jika tidak dikonsumsi secara konsisten dan dengan cara yang sesuai kebutuhan tubuh di usia senja. Bukan sekadar potongan buah di atas piring, pepaya bisa hadir sebagai momen kecil yang membawa kenyamanan. Ia bisa menjadi sarapan ringan yang menyegarkan, camilan sehat yang tidak membebani perut, bahkan bagian dari sajian keluarga yang membangkitkan selera. Mari kita telusuri bagaimana pepaya bisa disajikan secara aman, lezat, dan penuh manfaat bagi lansia, tanpa membuat mereka merasa sedang diwajibkan makan sehat. Tekstur lembut, pilihan ideal untuk mulut yang tak lagi kuat. Salah satu alasan utama pepaya cocok untuk lansia adalah teksturnya yang empuk. Buah ini tidak memerlukan banyak tenaga untuk dikunyah, bahkan bisa langsung ditelan setelah beberapa kali lumatan ringan. Ini sangat penting bagi mereka yang mulai kehilangan gigi, menggunakan gigi palsu, atau memiliki gangguan mengunyah karena kondisi medis. Pepaya juga tidak berserat kasar, sehingga tidak menyangkut di tenggorokan atau gusi, dan sangat aman dikonsumsi tanpa rasa takut tersedak. Untuk lansia dengan risiko disfagia, kesulitan menelan, pepaya bisa dijadikan alternatif makanan segar yang aman dan nyaman. Porsi kecil tapi konsisten. Untuk mendapatkan manfaat optimal, tidak perlu menyantap pepaya dalam jumlah besar. Justru bagi lansia, porsi kecil yang rutin jauh lebih efektif daripada konsumsi sesekali dalam jumlah berlebihan. Satu mangkuk kecil berisi 100–150 gram pepaya matang sudah cukup untuk memberi kalium dan serat harian. Menyumbang antioksidan penting untuk mata dan kulit, mendukung pencernaan dan fungsi hati. Penting juga untuk tidak mengonsumsi pepaya terlalu dekat dengan waktu minum obat, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat jantung. Jeda sekitar 1 jam setelah makan pepaya sudah cukup untuk menjaga interaksi nutrisi dan obat tetap aman. Ide sajian ringan dan sehat. Berikut beberapa cara menyajikan pepaya agar lebih menarik dan tetap aman bagi lansia. Pepaya segar dengan perasan jeruk nipis. Potong pepaya dadu kecil, siram dengan sedikit air jeruk nipis. Memberikan rasa segar sekaligus menambah vitamin C, cocok disajikan pagi hari sebelum sarapan. Smoothie pepaya tanpa gula. Blender pepaya matang dengan sedikit pisang dan air matang dingin. Jangan tambahkan gula. Teksturnya lembut, mudah ditelan, dan bisa jadi pengganti sarapan ringan bagi yang kurang nafsu makan. Salad buah tropis rendah gula. Campurkan pepaya dengan potongan jambu biji, semangka, dan sedikit apel hijau. Siram dengan yogurt plain tanpa gula atau perasan lemon. Hindari sirup atau susu kental manis.
Pepaya kukus untuk pencernaan sensitif. Untuk lansia yang mengalami gangguan lambung, pepaya bisa dikukus sebentar. Ini membantu mengurangi asam tanpa menghilangkan manfaatnya. Tambahkan kayu manis bubuk agar aromanya lebih menarik. Es pepaya herbal. Potong kecil pepaya, campur dengan air rebusan daun pandan dan sedikit kayu manis. Sajikan dingin tanpa gula. Ini bisa menjadi alternatif segar dan aman bagi yang ingin camilan di siang hari. Hindari penyajian yang mengurangi manfaat. Ada beberapa cara penyajian yang justru merusak kealamian pepaya, terutama bagi lansia. Berikut yang sebaiknya dihindari. Menambahkan gula pasir atau sirup manis. Mencampur dengan susu kental manis. Membekukan pepaya lalu mencairkannya kembali, bisa merusak enzim papain. Menyajikan pepaya yang terlalu matang atau fermentasi, bisa menyebabkan perut kembung. Penyajian yang tepat menjaga manfaat tetap utuh dan membuat lansia tidak merasa terbebani. Libatkan rasa, bukan hanya aturan. Makan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga soal rasa, suasana, dan kenangan. Mungkin ada lansia yang mengingat masa kecilnya ketika mencicipi pepaya dari kebun belakang rumah. Atau ibu-ibu yang biasa menghidangkan pepaya pada cucu-cucunya saat libur sekolah. Semua itu adalah pintu masuk untuk menciptakan kebiasaan makan sehat dengan pendekatan yang hangat. Pepaya bisa dijadikan ritual kecil di pagi hari sambil membaca koran. Atau disajikan setelah senam ringan. Atau mungkin saat berkumpul di teras bersama keluarga. Yang terpenting, pepaya bukan sekadar makanan sehat. Ia menjadi bagian dari kebiasaan yang menyenangkan, dan dari sana, manfaatnya akan masuk tanpa disadari. Kesehatan yang didekati dengan rasa nyaman. Lansia bukan anak kecil yang harus dipaksa. Mereka punya sejarah panjang dengan makanan dan tubuh mereka sendiri. Maka cara terbaik mengenalkan pepaya bukan dengan paksaan, tapi dengan menghadirkan rasa nyaman, kemudahan, dan cita rasa yang bersahabat. Dan dari kebiasaan kecil yang menyenangkan itu, lahirlah perubahan besar. Dari segelas smoothie sederhana, tubuh mendapat serat. Dari sepiring potongan pepaya, mata mendapat vitamin. Dari rutinitas ringan di pagi hari, jantung bekerja lebih tenang. Kini, saat pepaya telah menjadi bagian dari hidup, kita tutup perjalanan ini dengan satu kesadaran penting, bahwa merawat diri di usia lanjut tidak harus rumit. Cukup kembali ke alam, dan izinkan tubuh menyerap kebaikan yang sudah disediakan sejak dulu. Pepaya sebagai simbol gaya hidup sehat lansia. Ada masanya dalam hidup ketika kita tak lagi mengejar kecepatan, tapi mulai mencari ketenangan. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi meminta untuk berlari kencang, melainkan dirawat dengan kelembutan, dimengerti dalam diamnya, dan diberi ruang untuk bernapas dengan lebih ringan. Pepaya, buah yang tumbuh tanpa suara di halaman rumah atau ladang desa, merepresentasikan nilai-nilai itu. Ia bukan hanya pemberi manfaat biologis, tetapi simbol dari filosofi hidup sehat yang bersandar pada kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Dari awal kita bicara tentang bagaimana pepaya menjaga jantung agar tetap berdetak tenang. Lalu lanjut menjaga penglihatan agar tetap terang, mengatur gula darah dengan lembut, mendetoks tubuh tanpa tekanan, hingga menyajikan kenikmatan tanpa paksaan. Semua itu akhirnya merangkai satu pesan kuat. Alam telah menyediakan apa yang tubuh lansia butuhkan, tinggal bagaimana kita mau menerimanya dengan rutin dan ikhlas. Filosofi hidup seimbang ala pepaya. Lansia yang sehat bukanlah mereka yang hidup tanpa penyakit, melainkan mereka yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tidak memaksa tubuh, tapi juga tidak menyerah pada kelemahan. Pepaya adalah gambaran dari itu. Ia manis, tapi tidak menusuk. Kaya, tapi tidak berat. Lembut, tapi tidak hambar. Semua yang ada dalam dirinya terasa tepat, seperti jawaban alam atas kebutuhan tubuh yang mulai pelan namun tetap ingin berfungsi optimal. Di balik teksturnya yang sederhana, pepaya mengajarkan bahwa konsistensi lebih penting daripada sensasi. Bahwa 1 sendok yang dimakan setiap hari jauh lebih berarti dibanding 1 kilogram yang hanya dikonsumsi saat sakit datang. Kembali ke akar, kembali ke alam. Banyak lansia lahir dan besar di masa di mana makanan berasal dari tanah, bukan dari pabrik. Di mana buah langsung dipetik, bukan dibungkus dalam plastik. Ketika tubuh mulai rentan, kembali ke akar kehidupan menjadi pilihan yang paling bijak. Pepaya membawa kita pulang.
Pulang pada kebiasaan makan yang bersih. Pulang pada cita rasa alami. Pulang pada pola hidup yang tidak dikendalikan iklan atau tren, tapi oleh tubuh yang mengenal mana yang membuatnya lebih baik. Menjadikan pepaya sebagai bagian dari gaya hidup bukan hanya soal gizi, tapi tentang menghormati tubuh sendiri, memberi waktu pada diri untuk memulihkan, dan tidak menunggu sakit untuk mulai merawat. Pepaya dan kemandirian lansia. Satu hal yang sering terabaikan dalam diskusi kesehatan lansia adalah makna kemandirian. Kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi tentang tetap bisa memilih, bisa berjalan, bisa menikmati hidup tanpa banyak bergantung. Pepaya, dalam peran kecilnya, membantu menjaga kemandirian itu. Dengan menurunkan tekanan darah, risiko pingsan atau stroke berkurang. Dengan menjaga mata, lansia tetap bisa membaca, menulis, dan mengenali wajah. Dengan mengatur gula, tubuh tetap bertenaga tanpa rasa lemas. Dengan memperlancar pencernaan, hari-hari menjadi lebih nyaman. Dengan mudah dikunyah dan dicerna, tidak menjadi beban, tapi teman makan harian. Ini semua memberi lansia kekuatan diam-diam untuk tetap hidup mandiri dan bermartabat. Membuat pepaya menjadi bagian dari ritual harian. Mungkin tak semua orang terbiasa menjadikan buah sebagai bagian dari rutinitas. Tapi jika ada satu hal yang bisa memulai perubahan besar, maka itu adalah kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat dan rasa syukur. Potong pepaya dan letakkan di meja sarapan setiap pagi. Simpan satu wadah di kulkas sebagai camilan sehat pengganti kue atau keripik. Sajikan pada sore hari saat berkumpul dengan keluarga, sebagai bagian dari kebiasaan sehat bersama. Ketika dilakukan perlahan, tanpa beban, pepaya bukan lagi sekadar makanan. Ia menjadi simbol penghargaan terhadap tubuh yang sudah menemani selama puluhan tahun. Merawat dengan hati, bukan hanya ilmu. Di balik semua penelitian, studi klinis, dan kandungan zat gizi yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, ada satu hal yang tidak bisa diukur oleh angka. Niat untuk merawat diri sendiri. Sebab apalah arti semua manfaat pepaya jika tidak ada kemauan untuk mencintai tubuh sendiri? Lansia yang sehat adalah lansia yang memaafkan tubuhnya yang mulai lambat, namun tetap memberinya makanan terbaik. Yang memahami keterbatasannya, tapi tak berhenti menjaga. Yang tahu bahwa setiap gigitan makanan bisa menjadi doa penyembuhan, bila dilakukan dengan niat merawat. Pepaya adalah salah satu cara untuk menyampaikan cinta itu. Lewat buah, tubuh dirawat. Lewat kesegaran, jiwa disegarkan. Dan lewat kebiasaan kecil yang konsisten, hidup menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bermakna. Sahabat lansia sehat, saya ingin membacakan cerita dari subscriber yang rutin mengkonsumsi pepaya dan ini yang terjadi pada dirinya. Namanya Ibu Rukiah, usianya 68 tahun. Tinggal di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, ia sudah lama menjadi penonton setia channel Lansia Sehat. Setiap pagi, sebelum menyapu halaman rumahnya yang sempit, ia duduk di depan televisi tua sambil membuka YouTube dari ponsel anaknya. Di sanalah ia mendengar tentang pepaya, buah yang sejak dulu ada di halaman belakang rumah, tapi tak pernah ia lihat sebagai sumber kekuatan tubuhnya. Sebelum itu, Ibu Rukiah punya berbagai keluhan. Jantung sering berdebar, terutama saat naik tangga rumah. Mata mulai buram, apalagi saat membaca doa kecil di sore hari. Kadar gula darah fluktuatif, membuatnya sering pusing atau lemas di tengah hari. Dan yang paling sering ia rasakan, perut begah, susah buang air besar, hingga tubuh terasa berat dari dalam. Anaknya sudah berkali-kali membelikan vitamin dan buah mahal. Tapi semuanya hanya bertahan sebentar. Saya bukan orang kota, katanya. Saya hanya ingin sesuatu yang bisa saya beli sendiri tanpa harus merepotkan anak-anak. Setelah menonton video tentang manfaat pepaya, ia mencoba satu hal kecil, membeli satu buah pepaya matang di pasar dekat rumah yang dijual seharga Rp5.000. Ia potong kecil-kecil dan memakannya setiap pagi, sebelum minum teh, sebelum sarapan. Hari pertama, ia belum merasa perubahan, tapi perutnya terasa lebih nyaman. Hari kedua, ia buang air besar tanpa mengejan. Hari ketiga, ia merasa langkah kakinya lebih ringan saat menyapu halaman. Hari ketujuh, ia mulai bisa membaca tanpa memicingkan mata terlalu keras. 2 minggu berlalu. Ia periksa ke puskesmas, tekanan darahnya stabil. Gula darahnya mulai turun perlahan. Badannya tidak terasa berat lagi.
Ia bahkan mulai berjalan ke warung tanpa mengeluh pegal di lutut. Lalu ia berkata kepada anaknya, "Ternyata, yang menyembuhkan bukan cuma obat, tapi juga niat untuk mengubah sedikit demi sedikit dengan apa yang sudah disediakan Tuhan dari dulu." Kini pepaya selalu ada di rumah Ibu Rukiah. Tidak hanya sebagai makanan, tapi sebagai pengingat bahwa perubahan besar bisa datang dari langkah kecil. Dari sepotong pepaya yang manis, hadir ketenangan dalam jantungnya, kejernihan dalam matanya, kestabilan dalam gulanya, dan kebebasan dalam tubuhnya. Kisah Ibu Rukiah bukanlah satu-satunya. Ada banyak lansia lain yang mungkin sedang membaca naskah ini dalam diam, bertanya-tanya, apa bisa saya juga merasakannya? Jawabannya adalah, bisa, bila dimulai dari hari ini, dari 1 sendok kecil pepaya yang dikunyah perlahan setiap pagi. Rangkuman manfaat pepaya bagi lansia, buah sederhana, manfaat luar biasa. Dalam perjalanan panjang kehidupan, tubuh kita berubah. Kekuatan berkurang, metabolisme melambat, dan fungsi organ mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi di balik semua itu, ada kabar baik. Tubuh yang menua masih bisa dijaga, dirawat, dan bahkan diperbaiki secara alami. Salah satu caranya ada pada pepaya, buah yang selama ini mungkin hanya kita kenal karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Namun setelah menyusuri seluruh bab sebelumnya, kita tahu bahwa pepaya bukan buah biasa. Ia adalah sahabat alami bagi para lansia yang bekerja secara diam-diam namun konsisten menjaga dan memulihkan dari dalam. Mari kita rangkum satu persatu manfaat luar biasa ini agar tidak hanya menjadi informasi, tapi juga motivasi untuk memulai kebiasaan sehat yang sederhana. 1. Menjaga jantung tetap tenang. Pepaya mengandung kalium dan serat larut yang membantu mengatur tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol LDL. Ini menjadikannya buah pelindung bagi jantung yang mulai melemah. Dengan pepaya, detak jantung bisa tetap tenang dan risiko serangan jantung serta stroke dapat ditekan secara alami. 2. Mempertahankan ketajaman penglihatan. Kandungan beta-karoten, vitamin A, lutein, dan zeaxanthin menjadikan pepaya sebagai pelindung mata lansia. Ia menjaga makula tetap sehat, memperlambat degenerasi, dan melindungi retina dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kata lain, pepaya membantu lansia tetap bisa melihat dunia dengan jernih. 3. Mengontrol gula darah dengan lembut. Meskipun terasa manis, pepaya memiliki indeks glikemik sedang rendah dan kandungan serat tinggi. Ini membuatnya cocok bagi penderita diabetes atau pradiabetes, asalkan dikonsumsi dalam porsi tepat. Pepaya membantu mencegah lonjakan gula darah dan mendukung sensitivitas insulin. 4. Membersihkan tubuh dari dalam. Enzim papain, serat, dan antioksidan dalam pepaya membantu sistem detoks tubuh bekerja lebih baik. Ia meringankan kerja hati dan ginjal, melancarkan pencernaan, dan membantu tubuh membuang limbah metabolik dengan cara alami. Tubuh pun terasa lebih ringan dan segar. 5. Mudah dikonsumsi, cocok untuk lansia. Dengan tekstur lembut dan rasa yang tidak tajam, pepaya mudah dikunyah dan dicerna, bahkan bagi lansia yang memiliki masalah gigi atau gangguan pencernaan. Ia bisa disajikan dalam bentuk potongan segar, smoothie, kukusan ringan, atau salad rendah gula. Fleksibilitas ini membuatnya mudah masuk ke dalam kebiasaan harian tanpa beban. 6. Menjadi simbol hidup sehat yang tidak rumit. Pepaya mengajarkan kita bahwa hidup sehat tidak harus mahal, tidak harus modern. Ia tumbuh di pekarangan, mudah didapat, dan memberi manfaat luas bagi tubuh. Menjadikannya bagian dari gaya hidup berarti memilih jalan yang tenang, alami, dan konsisten untuk merawat tubuh di usia senja. 7. Membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Melalui pepaya, kita tidak hanya memberi tubuh nutrisi, kita juga menyampaikan rasa sayang pada tubuh yang sudah setia menemani sepanjang hidup. 1 sendok pepaya setiap pagi adalah cara sederhana untuk berkata, "Terima kasih, tubuhku. Aku akan menjagamu dengan baik."